Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Avicenna dari kelas SI 4404. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ERP. Apakah ERP itu? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan. ERP juga merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan semua proses bisnis perusahaan seperti logistik, penjualan, pembelian, sumber daya manusia, dan keuangan. Modul-modul yang ada dalam SAP beserta fungsinya. Yang pertama, the sales and distribution. Modul ini berfungsi mencatat pesanan penjualan dan pengiriman terjadwal. Informasi tentang pelanggan seperti harga, alamat, instruksi pengiriman, rincian tagihan, dan lainnya disimpan dan diakses dari modul ini. Yang kedua, production planning. Modul ini berfungsi memelihara informasi produk. Di sini produksi direncanakan dan dijadwalkan dan aktivitas produksi dicatat. Ketiga, financial accounting. Modul ini berfungsi untuk mengelola dan mencatat transaksi dalam buku besar yang tujuan akhirnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada periode akhir. Yang keempat, controlling. Modul ini berfungsi untuk tujuan manajemen internal. Misalkan menetapkan biaya produksi ke produk dan pusat biaya, sehingga profitabilitas aktivitas perusahaan dapat dianalisis. Modul ini mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang kelima, materials management. Fungsi modul ini adalah mengelola inventaris suatu perusahaan dan proses pembelian. Ini memungkinkan perusahaan mengawasi, merencanakan pergerakan inventaris perusahaan, serta pengadaan inventaris itu sendiri. Yang keenam, quality management. Modul ini berfungsi untuk merencanakan dan merekam aktivitas pengendalian kualitas, seperti inspeksi produk. Yang ketujuh, plant maintenance. Modul ini untuk membantu perusahaan mengelola proses perawatan yang ada di dalam perusahaan. Yang kedelapan, human capital management. Modul ini membantu dalam peningkatan pekerjaan di Departemen Human Resource dan juga membantu dalam pemantauan kinerja karyawan, penggajian, mengelola kompensasi, serta promosi. Yang kesembilan, project system. Modul ini berfungsi untuk mengelola penataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian suatu proyek. Yang kesepuluh, asset management. Modul ini berfungsi membantu perusahaan mengelola pembelian aset tetap dan depresiasi terkait. Selanjutnya, submodul dari modul-modul yang ada dalam SAP. Yang pertama, the sales and distribution. Yang terdapat sales support, sales, shipping, dan billing. Yang kedua, production planning, yaitu bill of material, product planning, and capacity planning. Yang ketiga, financial accounting, yaitu general accounting, asset accounting, dan investment management. Yang keempat, ada controlling. Terdapat product cost accounting, profitability analysis, dan activity-based costing. Yang kelima, ada materials management. Terdapat purchasing, invoice verification, inventory management, dan external service. Yang keenam, quality management. Terdapat quality control, quality planning, dan quality inspection. Yang ketujuh, ada plant maintenance. Terdapat preventive maintenance, corrective maintenance, asset viewer, dan maintenance project. Yang kedelapan, ada human capital management. Terdapat organizational management, payroll accounting, time management, dan personnel management. Yang kesembilan, project system. Terdapat handling project, claim management, confirmation, dan progress. Dan yang terakhir, asset management. Terdapat asset plan, asset elimination, dan inventaris asset. Selanjutnya, keterkaitan integrasi antar modul di atas. Jadi, jika satu modul mengalami perubahan terhadap suatu data, maka dengan otomatis modul-modul yang lain akan mengupdate juga. Hal itu terjadi ketika modul tersebut saling memiliki informasi yang berkaitan. Data akan terupdate secara otomatis begitu user menginput data ke dalam sistem. Hal ini sering dikenal dengan real-time processing. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang ERP.
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.